Oke, sebelumnya saya mau kenalan dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah. Saya putrinya Bu Farida, foundernya Amanda Learning Center. Saat ini Bapak Ibu ada di sekolah orang tua Amanda. Saya izin jelasin dulu ya, sekolah orang tua itu apa sih? Jadi, sekolah orang tua itu adalah pusat informasi dan edukasi untuk orang tua berkebutuhan khusus. Karena ya yang sekolah itu kan bukan cuma anak-anak kan, kita kan orang tua dari anak-anak hebat ya, anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi kita semua juga harus terus belajar dan mengembangkan ilmu seperti itu. Terus sekarang ada Bu Farida nih sebagai founder Amanda Learning Center. Bentar ingin menjelaskan, memberi penjelasan tentang visi dan misi Amanda Learning Center. Baik, Silakan Bu Farida. terima kasih Mbak Aisyah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih pagi ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allah memberikan kita kesehatan dan nikmat rezeki yang lainnya ya sehingga bisa bergabung untuk mendengarkan nanti ceritanya Mas Fahri terkait sama ini nih buku yang baru ditulis. Kebetulan saya baru dapat kemarin, jadi baru sebagian yang dibaca dan saya langsung buka di profil paling belakang. Jadi langsung kenalan nih sama Bu Prima dan Mas Fahrinya. Oke. Nah, alhamdulillah juga beliau sudah ada. Saya ingin perkenalkan dulu speaker kita hari ini, Mas Fahri. Sebelumnya terima kasih banyak untuk Mas Fahri ya sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi kelas pagi ini. Nah, Mas Fahri ini adalah individu dengan Asperger gitu ya atau Autism Spectrum Disorder ya ASD. Nah, beliau ini sekarang bekerja sebagai program officer di Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel. Beliau ini juga merupakan lulusan Universitas Brawijaya Malang tahun 2021 gitu. Nah, Mas Fahri juga punya segudang prestasi banyak banget ini. Mas Fahri itu pernah ikut acara Young Disability Advocates Training yang diselenggarakan oleh Australian Indonesia Disability Research and Advocacy Network tahun 2020 ya Mas Fahri, bulan Januari. Jadi itu tuh acara dari pemerintah Australia yang dimana dari 200-an calon peserta hanya ada 18 peserta yang diterima untuk ikut acara tersebut termasuk Mas Fahri gitu. Nah, Mas Fahri ini juga sering mengikuti kompetisi menulis. Salah satunya lomba menulis jurnal yang diadakan oleh Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan juga menulis tingkat nasional yang diselenggarakan oleh D Network tentang invisible disability ya Mas Fahri ya. Jadi Mas Fahri ini menulis artikel judulnya Invisible Disability seperti itu. Dan yang most recent, yang paling baru itu buku beliau nih, judulnya Lantung Tiga Derap. Jadi ini cerita tentang Mas Fahri sendiri gitu ya, seperti biografi Mas Fahri sendiri, bagaimana beliau didiagnosa dengan ASD, terus perjalanan beliau dari SMP sampai lulus kuliah ya Mas Fahri ya. Seperti itu. Oke, sekarang kita langsung aja nih. Aku mau nanya-nanya sama Mas Fahri. Halo Mas. Halo Mas Fahri. Boleh unmute? Ya, Assalamualaikum Mas Fahri. ya, waalaikumsalam. Sekarang kita langsung ke pertanyaannya aja ya Mas Fahri ya. Siap. Oke, tanya nih, sejak kapan ya Mas Fahri didiagnosa dengan ASD dan ceritanya gimana ya Mas? Pertama kali Saya didiagnosa ASD itu usia 13 tahun. Ya, tepatnya 13 tahun lagi. Waktu itu asal mulanya itu ya, awalnya ibu saya ingin mengetes bakat dan minat saya gitu ke psikolog gitu. Tapi
di tengah perjalanan psikolognya kayak meminta izin ke ibu saya buat periksa lebih lanjut karena dia merasa ada hal yang berbeda dari saya. Terus ya sudah diperiksa lebih lanjut, lalu malah ketemu diagnosis autism spectrum disorder, ya Asperger syndrome dulunya ya. Dulu kan masih pakai DSM-4-TR ya. Cuman kalau sejak dari DSM-5 itu Asperger itu dihapus, diganti autisme level 1. Ya itu. Jadi sejak 13 tahun lah. Awalnya kalau untuk tadi kan Mas Fahri sempat nyebutin itu diagnosis yang terbaru gitu ya ASD. Sebelumnya lu pernah didiagnosis dengan apa? Atau pernah kayak seperti mid diagnosis gitu? Apakah pernah? Dulu saya ini sih, waktu usia berapa gitu, 8 atau 9 gitu. Aku lupa namanya apa, cuman kalau sekarang sebutannya ADHD gitu. Cuman itu kayak aku yakin misdiagnosis sih. Oh iya. Itu 9 tahun itu. Habis itu usia 13 ya Asperger itu sebenarnya sih. Cuman kan sekarang kan Asperger namanya dihapuskan itu kan. Diganti sama Autism Spectrum Disorder. Pembagian levelnya ada 3 kan. Level 1 yang paling ringan, level 2 sedang, 3 berat. Nah, level 1 saya itu. Jadi Asperger itu ya terbarunya masuk ke level 1. Jadi spektrum autisme paling ringan itu. Oke, baik. Kalau untuk dan diagnosis majemuknya sendiri itu apa ya, Mas? Apa? Maaf. Sorry terputus-putus soalnya. Diagnosis majemuknya. Jadi kan tadi Mas menyebutkan kalau selain ASD ada diagnosis yang lain itu apa ya, Mas, kalau boleh tahu? Kalau yang usia 9 tahun sih kayak itu misdiagnos ya soalnya. Bukan yang selanjutnya, yang diagnosis yang majemuknya yang setelah ASD itu kan. Oh, setelah ASD, iya, iya. Kalau yang setelah ASD itu diagnosis selanjutnya yang memang benar-benar terjadi itu narkolepsi. Itu kejadiannya waktu usia 20 tahun. Ya pertengahan kuliah semester 5 waktu itu. Tahun 2017 lah itu. 2017 akhir gitu. Itu gangguan langka sih. Jadi orang bakal sangat jarang mendengar narkolepsi, bakal sangat jarang bertemu dengan orang yang benar-benar narkolepsi gitu. Itu kalau yang lain sih. Kalau waktu itu ibunya Mas Fahri kenapa memutuskan untuk itu ya, misalnya kayak memutuskan untuk mencari diagnosis tersebut gitu? Ada ceritanya nggak? Ya itu yang mana dulu nih ya, autisme atau yang narkolepsi nih? Ini dua hal yang berbeda soalnya. Yang tadi yang terakhir. Oh, yang narkolepsi. Oke. Sebenarnya kalau yang narkolepsi ini kesadarannya lebih banyak di saya sih. Jadi saya tuh memutuskan untuk nyari diagnosis itu gara-gara ya itu saya tuh eh, ya jatuh dari motor tapi gara-gara saya tertidur tiba-tiba gitu loh. Tapi sebelum kejadian jatuh dari motor sudah ada kejadian-kejadian aneh sebelumnya gitu, misalkan kayak saya bisa tiba-tiba tidur di mana aja gitu. Yang itu saya tahu persis kalau itu bukan hal yang saya bilang, soalnya saya tipikal orang yang pada dasarnya kalau saya mau tidur nyari kasur gitu. Lah kok bisa tiba-tiba tidur di mana aja, kan itu aneh banget sih. Gitu gitu. Jadi saya yang cari kalau itu. Oh baik, itu jadi karena ada curigaan gitu loh. Ada kejadian. Oke, selanjutnya Mas Fahri, aku nanya kalau untuk ini agak pribadi nggak apa-apa ya Mas Fahri? Iya, iya. Kalau untuk keluarga Mas Fahri sendiri gimana dulu saat Mas Fahri menemukan dua diagnosis tersebut gitu ya? Ibu Mas Fahri atau misalnya bapaknya Mas Fahri seperti itu reaksi dan apa ya kayak apakah mereka sportif atau seperti apa gitu Mas?
Mas? Jujur ya, kalau yang diagnosis yang pertama yang autisme itu mereka lebih santai ya. Satu, mereka udah pernah dengar nama itu kan. Terus yang kedua, ya itu apa kayak pengobatannya itu ya lebih banyak juga gitu. Beda sama ceritanya yang diagnosisku yang narkolepsi itu, waduh, itu udah obatnya susah. Mereka perlu dengar nama itu, mana harga obat itu 8 juta 4 biji, ya Allah itu uang UKT saya itu. Ya obatnya dari Jerman sih, cuman ya mahal nih. Akhirnya saya nggak ambil tuh obat kan. Jadi yang diagnosis narkolepsi lebih challenging sih, cuman terkait itu ya saya belum membahas tentang narkolepsi itu di buku kedua karena kan timeline-nya kan dari kecil sampai mau masuk kuliah, sedangkan narkolepsi itu terjadi di pertengahan kuliah saya gitu. Jadi emang belum ada. Mungkin saya bikin 2 atau 3 gitu nanti, tergantung lah. Oh, oke, baik. Kalau untuk pertanyaan selanjutnya, kalau untuk di sisi akademik gitu ya Mas Fahri, sebelum Mas Fahri akhirnya masuk kuliah terus lulus, itu ada sedikit kayak kesulitan gitu nggak Mas Fahri? Dalam sisi akademis itu misalnya kayak struggle di nilai atau seperti apa gitu Mas? Oke, akademik ya. Kalau dulu akademik itu saya tuh dari kelas bisa dibilang SD lah, SD, enggak dari TK sampai SMP kelas 1 tuh saya ranking 2 bawah terus kayaknya. Nah, baru dari kelas 2 itu ya sejak kenal sama diagnosis Asperger syndrome saya itu kelas 2 SMP semester 1 saya naik ranking tengah. Dari tengah-tengah lah itu ya perkembangan lah. Nah, terus dari kelas 2 SMP semester 2 sampai ya SMA kelas 3 lah itu saya ya bisa dibilang masuk 10 besar gitu lah. Jadi apa ya yang bikin saya jeblok tuh menurut saya masalah kurang pengenalan diri sih. Jadi ya buat siapapun lah buat apa kayak diagnosis itu sesuatu yang sangat berarti gitu. Itu bisa ngebikin kita kenal siapa kita gitu dan akhirnya bisa mengembangkan diri gitu. Kalau selain obat, ada nggak kayak misalnya terapi yang Mas Fahri ikutin gitu sejak dapat 2 diagnosis tersebut? Waduh, terapi ya. Jujur saya tuh dari terapi waktu kecil ya. Dan seperti yang saya tuliskan di buku itu, jadi terapi itu prosesnya paling membosankan, paling melelahkan buat saya gitu. Jadi yang, yang ngeterapi itu ya ibu saya nggak terlibat penuh. Cuman andaikan pertanyaannya adalah apakah ada terapi yang saya ingat waktu kecil, apa ya, berenang sama jaga keseimbangan sih. 2 terapi itu yang saya ingat, sisanya sih ya ibu saya yang lebih ingat sih. Oh iya sama terapi alam tuh kadang saya disarankan ibu saya apa psikolog menyarankan ibu saya kadang-kadang jalan ke alam atau kayak gimana gitu ya. Itu sih. 3 itu lah. Kalau yang saya ingat terapinya tuh. Cuma sisanya yang lebih ingat kalau soal terapi ya ibu saya soalnya ya seperti yang aku bilang di buku itu terapi itu prosesnya jujur melelahkan, membosankan apalagi waktu kecil kayak gitu kan pengennya kan main kan gitu sih. Nah, selanjutnya aku mau nanya nih, Mas Fahri kan pernah nulis artikel tentang invisible disability gitu ya. Jadi kan Iya ya. tentang dari sumbernya dari pengalaman Mas Fahri sendiri kan ya seperti itu. Nah, aku mau nanya, aku Iya penasaran betul. gimana sih kayak perasaan atau kita sebagai ini gitu apakah merasa kayak
oh, kok saya berbeda banget ya, atau kok saya seperti ini gitu. Pernah ada seperti itu nggak Mas Fahri? Atau pernah mengalami sorry seperti diskriminasi kayak gitu? Boleh diceritain pengalaman Mas Fahri? Terkait tulisan saya yang Invisible Disability itu ya, yang di network kalau nggak salah itu ya. Iya, di network. Itu sebenarnya tulisan saya lebih banyak daripada di CV itu sebenarnya sih. Ada tulisan saya yang lain di buku Rampal itu saya menuliskan ini yang lebih nyambung sama pertanyaan Ibu ini sih, Bu Esti atau siapa ya? Bu, ya itulah. Apakah pernah ada krisis identitas atau enggak? Jujur iya pernah. Di situ saya nulisin juga yang di Bunga Rampal itu. Ya nanti saya kasih linknya lah. Itu saya menuliskan tentang saya tuh waktu kan jadi waktu awal narkolepsi itu kan saya kan oh gini deh. Jadi waktu saya cuman kena autisme itu saya tuh jujur ya masuk tes UB kan ada punya jalur disabilitas. Saya nggak pakai itu. Saya nggak pakai jalur disabilitas, saya masuk jalur umum dan masuk alhamdulillah. Dan saya waktu itu nggak ngerasa butuh PLD dan kawan-kawannya, jadi saya tidak memanfaatkan fasilitas itu. Baru ketika narkolepsi, ya setelah saya cuti lah, kan saya kan diagnosis 2017, masuk 2018. Nah dari tahun 2018 itu baru saya pakai fasilitas PSLD buat pendampingan mahasiswa difabel. Karena saya kan ya bayangkan aja gitu, saya tuh ya bahaya gitu, soalnya bisa misalkan jalan ke kampus mana gitu, daerah kampus mana, tiba-tiba tidur kalau nggak ada yang jagain kan kayak lucu banget gitu. Jadi ya udah saya mending pakai fasilitas apa pendampingan itu, fasilitas pendampingan itu. Nah waktu sebelum saya menggunakan fasilitas pendampingan itu kan saya diminta untuk kayak eh, menuliskan apa namanya sendiri gitu pendampingan yang kebutuhan itu apa, soalnya jujur di PSLD itu belum ada kasus di mana orang butuh pendampingan karena narkolepsi, bukan itu setelah 10 tahun lebih waktu itu PSLD berdiri, saya tuh orang pertama gitu. Ya. Jadi ya itu saya nulisnya sendiri. Nah tapi pas proses menuliskan sendiri itu kebutuhan saya itu bertanya-tanya ke diri saya sendiri. Ini saya bener gak sih difabel gitu? Lama gitu, lumayan kali ada 2 bulan 3 bulan gitu ya. Ya sebelum akhirnya saya nemu istilah invisible disability itu, terus kriteria dia fabel kayak gimana kan? Itu kesulitan mobilitas, kesulitan untuk berpartisipasi di masyarakat. Ya, karena saya menulis kriteria itu nggak kelihatan gitu. Dari situ saya baru menemukan identitas saya sebagai invisible disability dan menggaung-gaungkan itu bahkan di kerjaan saya saat ini. Oke, oke baik Mas Fahri. Terima kasih. Sekarang aku mau nanya lagi. Kalau untuk sekarang kan Mas Fahri itu jadi ini ya apa? Program officer ya di Sahana Inklusi dan Gerakan Advokasi Disabel ya Mas Fahri ya. Eh, aku boleh tahu nggak kiprah apa aja sih yang sekarang Mas Fahri lakukan di Sahana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel? Boleh diceritain Mas Fahri? Jadi kalau yang di program officer yang di Sigap itu kurang lebih peranan saya itu ya ini apa namanya merencanakan program. Ya maksudnya ya sebenarnya sih udah ada rencana programnya dari pihak donornya, cuman kita lebih mendetailkan rencana program itu apa, termasuk anggarannya itu apa yang dibutuhkan berapa dan berapa anggarannya. Habis itu mencari tempat yang layak kan ini kan
Soalnya kan aktivitas saya kan terkait dunia difabel kan, perdifabelan lah. Jadi mencari tempat yang seakses mungkin, seakomodatif mungkin gitu. Terus mencari juga akomodasi yang dibutuhkan difabel yang akan mengikuti acara kita, termasuk mempertimbangkan difabel apa aja sih yang ikut gitu. Habis itu menelpon pihak-pihak terkait, misalkan kayak kalau hotel-hotel, kalau yang ngurus ruang meeting. Eh, Habis itu membuat apa namanya, laporan uang muka itu, ya uang muka, mengajukan uang muka sesuai dengan anggaran yang sudah disepakati ada apa aja butir-butirnya. Terus nunggu cair, habis itu didistribusikan sebagaimana layaknya, sebagaimana yang direncanakan. Habis itu pas acara berlangsung ya itu memastikan acara lancar, terus begitu acara selesai, ini apa, membuat pertanggungjawaban uang muka dan membayar pencairan dana apabila dia ada upah atau panel ahli atau siapapun pihak yang kita tahu, misalkan kayak JBI, juru bahasa isyarat yang belum dibayar atau typist gitu. Nah, selain itu kalau aktivitas sampingan saya di Sigap tuh ya, saya nulis di Solider gitu. Jadi Solider itu kayak media online yang menerima apa namanya, menerima artikel-artikel yang temanya difabel. Dan itu orang yang nulis di situ dibayar juga, tergantung tingkat tulisan kayak gimana. Sama kalau kontribusi saya yang lain itu ini apa namanya, kan jadi kan program saya namanya GOOD itu kan gerakan optimalisasi organisasi difabel. Itu GOOD itu saya yang buat namanya gitu, nama programnya itu saya yang bikin namanya gitu. Ada bahasa Indonesia juga yang gerakan optimalisasi organisasi difabel, ada juga nama Inggrisnya Guide and Optimize Organization of Person with Disability. Itu saya itu kontribusi saya di situ ya, selain yang program-program apa, job desk dasar, terus saya juga ini apa namanya, kan di GOOD itu kan mencari 16 mitra untuk dibina. Habis itu eh, dibuat agar organisasi yang belum merintis ini bisa jadi organisasi yang lebih baik lagi. Nah, kontribusi saya adalah saya ya alhamdulillah sih berhasil memasukkan organisasi-organisasi yang selama ini jarang dilibatkan di aktivitas yang semacam itu, misalkan kayak difabel mental, skizofrenia, difabel ganda, Asher syndrome, sama difabel angka sekaligus ya, di organisasi Lita gitu. Habis itu ya skizofrenia, Lita, terus yang difabel lain yang unik itu yang saya bahkan nggak yakin kalau pihak Amanda ini tahu kalau itu difabel gitu, albino. Itu saya melibatkan mereka juga. Itu menurut saya itu mitra yang paling unik yang dipunyai Sigap sejauh ini sih. Nggak ada yang lain yang sebelumnya pernah kerja sama albino. Itu fakta itu. Sama satunya lagi, uh, difabel yang paling dihindari kusta. Itu juga pakai koneksi saya gitu buat masuk-masukin itu. Dan itu lagi dibina 4 organisasi itu. Ya itu sih. Ya dan saya bangga lah sama terkait hal itu gitu. Soalnya kayak selama ini organisasi yang dilibatkan di program-program entah pelatihan kerja lah atau dalam lowongan kerja deh, atau apapun lah yang terkait itu kebaikan kalau nggak di fisik sensorik, jujur saya ngerasa bosan sama itu. Jadi bahkan yang mental pun nggak jarang terlibat gitu. Ya gitulah pokoknya. Ya, subhanallah ya. Inspirasi sih. Sekarang aku punya pertanyaan tentang bukunya nih Mas Ari. Jadi kan Mas Ari kan di bukunya apa tentang biografinya Mas Ari gitu ya. Nah, aku Ya, penasaran kok kenapa memutuskan menulis buku gitu.
Dan ada nggak pengalaman ketika proses penulisannya ini yang berkesan banget gitu buat Mas Fahri? Kenapa kok memutuskan untuk menulis biografi ini gitu? Apa yang bikin saya nulis buku ya? Saya jujur nggak begitu inget ya. Yang cuma saya ingat waktu itu ya gara-gara kan waktu pertengahan skripsi jujur dosen pembimbing saya itu lama sekali apa lama banget gitu ngerespon hasil yang sudah saya kerjakan gitu. Sama ibu saya dibilang, ah kamu daripada ngelamun gini mending nulis aja udah kisahmu gitu. Ya udah saya tulis itu kisahnya gitu. Sebenarnya sebelumnya sekarang saya udah pernah nerbitin juga yang sebelumnya yang cuman ya sama juga sih. Waktu itu 100 lembar gitu. Uh, Cuman berdasarkan pengalaman saya yang kemarin itu agak susah jual bukunya. Baru 3 bulan atau 4 bulan habis gitu. Itu pun banyak yang dikasih-kasihkan juga gitu. Jadi pengalaman saya itu yang bikin saya berkesan di situ ya. Yang pengalaman sebelumnya ini loh. Saya baru tahu kalau misalkan target marketnya tepat gitu, itu mau dari jauh pun bakal dibeli. Saya pernah dapat membeli dari Kalimantan, pernah, yang dari Aceh juga pernah. Dan saya kaget mereka pengen bayar ongkir gitu itu. Well, mahal banget lah. Dari waktu itu saya belum di Jogja, jadi masih di Jakarta gitu. Mahal gitu. Mereka mau gitu kayak, oh ini berarti kalau emang orang itu bakal sebermanfaat itu buku. Dan ketika ngedengar respon orang-orang buat masih ada beberapa yang minta gitu, nggak dikit sih, mungkin 10-11an gitu nggak PC saya gitu kan, ini bukunya gimana kak, ini bukunya gimana, waktu itu udah habis ya, oh maaf udah habis gitu. Terus ya udah, akhirnya ini buku ini dicetak ulang itu gara-gara si kakek saya itu yang ya pasti bapak dari ibu saya gitu ngerasa bahwa om ini kapan dicetak lagi gitu, ini bukunya tangga saya pada minta soalnya. Ya udah gara-gara itu ini dicetak lagi bukunya gitu. Nah terus kalau perbedaan saya dibandingkan buku lain, jujur sebenarnya ya benar itu kayak semacam autobiografi, cuman autobiografi kan biasanya kan monolog kan ya, ini enggak, buku saya itu dialog, jujur aja dialog buku saya itu. Jadi misalkan ada momen apa gitu pas nyari SMP, ibu saya menjelaskan detail apa, itu kalau misalkan ada catatan dari saya terkait ini di antara momen atau event mencari SMP ini, apakah ada hal-hal tertentu di event tersebut yang menunjukkan Asperger? Kalau misalkan ada, bakal ada catatan saya tuh, catatan Fahri kecil gitu. Begitu pula sebaliknya, kan ini kan buku ini ditulis dari dua sudut pandangan. Ibu saya, jadi chapter A sampai Z itu ibu saya. Ibu saya itu yang cerita, terus saya ngasih catatan kecil gitu kan. Ya kan namanya juga waktu kecil ya, saya kan nggak begitu mengingat hal-hal yang terjadi di masa kecil saya. Ingat ini bukan ibu saya, jadi saya minta ibu saya nulis yang itu sampai kalau nggak salah sampai SMP atau apa gitu. Nah baru yang pas SMP sampai SMA itu saya yang nulisin gitu, saya yang menuliskan, terus itu ada catatan ibu saya apa gitu. Jadi catatan yang spesial itu ya satu bahasanya gampang gitu, gampang berbahasa kayak bahasa novel lah. Ini bukan buku akademik yang memberitahukan Asperger yang kayak detail tapi dengan bahasa yang susah gitu. Soalnya saya apa ya, banyak yang dari penjualan sebelumnya saya banyak mendengar keluhan, ucapan terima kasih sekaligus keluhan dari ibu-ibu yang udah baca buku saya. Jadi ucapan terima kasihnya itu karena apa ya, ini menjelaskan tentang autisme ya, walaupun sebagian dari autisme tapi dengan bahasa yang gampang gitu. Terus mereka juga mengeluhkan kalau buku-buku sebelumnya mereka beli itu bahasanya susah, sangat akademis gitu, apalagi bahasa Inggris yang diterjemahkan ke Indonesia kan kadang-kadang ada yang nggak cocok ya.
Jadi satu kelebihan buku saya itu bahasanya gampang, terus yang kedua, buku ini tuh dialog, bahkan teriak malah. Jadi ada misalkan kalau ibu saya menuliskan kisah saya, itu kalau misalkan ada catatan dari saya terkait autisme, apa tanda-tanda autisme saya apa di kejadian tersebut itu bakal saya tuliskan itu. Kalau misalkan ada ya, kalau enggak ya mungkin nggak ada catatannya gitu. Yang kisah dari A sampai Z yang ditulis ibu saya itu bakal ada catatan-catatannya apabila perlu ada catatan. Begitu pula kisah yang saya tuliskan versi yang diingatan saya itu, kalau misalkan ada catatan dari ibu saya, itu bakal saya tuliskan. Cuman bedanya antara catatan saya dengan catatan ibu saya, kalau catatan saya itu saya mensoroti hal-hal yang ini di antara kejadian ini yang autisme, tanda-tanda autisme itu yang mana aja sih. Sedangkan di catatan ibu saya itu lebih menyoroti bagaimana seharusnya individual non difabel itu, kerangka berpikir individual non difabel itu kayak apa gitu. Ya gitu sih. Terus selain itu ini ada catatan dari kerabat saya juga. Aku lupa di depan atau belakang gitu. Tante saya itu. Jadi tante saya juga ikut mengamati gitu. Ya mungkin di buku kedua ini saya bakal melibatkan ya misalkan saya nulis gitu ada catatan dari teman kerja saya siapa gitu. Jadi biar lebih interaktif aja gitu, enggak lebih banyak pihak yang dilibatkan gitu, enggak cuman monolog kayak buku-buku yang biasanya gitu. Itu sih kelebihannya sih. Oke, berarti Mas Fahri sekarang sedang ini ya proses penulisan buku kedua gitu ya Mas Fahri ya. Ya, doakan Aduh. ya agak sibuk. Boleh dicoba lah. Kalau udah terbit hubungi saya. Saya beli. Gitu. Ya, ya. Kalau saya beli. Oke, Mas Fahri, terima kasih itu untuk pertanyaan dari aku cukup segitu. Nah, sekarang aku mau bacain pertanyaan dari Ibu Bapak yang sudah hadir dulu ya, Mas Fahri. Silakan bagi yang punya pertanyaan bisa ditulis di chat, nanti aku bacain ya. Atau mau langsung boleh, kalau mau langsung lewat mic dengan raise hand ya. Ini udah ada pertanyaan dari Ibu Sofia. Mas Fahri, boleh nggak diberikan saran untuk orang tua dengan anak ASD agar bisa terapi tanpa memberatkan atau mengurangi? Oke. Terima kasih sebelumnya. Apa? Tadi dibacain belum? Ya, jadi pertanyaannya seperti ini Mas dari salah satu peserta. Ada nggak saran untuk orang tua dengan anak ASD agar terapi bisa berjalan tanpa memberatkan atau mengurangi masa bermain anak gitu? Ah, apa ya kalau kalau sekarang sih ada istilah namanya play therapy gitu ya. Jadi kayak semacam terapi tapi terapinya itu dilakukan dengan bermain gitu. Mungkin yang dilakukan orang tua aku dulu ya itu waktu berenang itu udah berenang di kolam umum habis itu ya secara nggak sengaja saya sosialisasi sama anak lain walaupun dengan cara yang aneh. Ya mungkin karena zaman dulu ya jadi nggak terlalu bervariatif yang saya ingat tuh. Cuman sekarang terapi-terapi play terapi itu lebih beragam sih, lebih banyak juga. Ya mungkin bisa dicari atau kayak gimana. Cuman kayaknya yang lebih paham itu ibu saya gitu. Itu sih. Play terapi lah coba aja. Variasinya banyak kok. Itu yang saya pelajarin juga di keilmuan saya psikologi dulu sih. Yang terapi Oke, tanpa mengurangi masa bermain gitu. Oke, makasih banyak Mas Fahri. Hmm. Makasih banyak Mas Fahri. Sekarang ada yang mau tanya langsung Bu Esti. Silakan Bu Esti. Halo.
Halo Bu Esti. Halo, silakan Bu. Iya, tadi kan saya tanya ya, saran untuk orang tua gitu, karena saya baca bukunya Mas Fahri itu kan di catatan yang waktu terapi itu ya, sebenarnya sih kalau boleh jujur tuh nggak ada anak kecil yang suka diterapi dengan jam yang ketat gitu. Makanya saya pengen bertanya dari sisi perasaan Mas Fahri pada umur-umur best di terapi itu gitu. Itu aja sih. Oh, Ya bosen terapi, bosen, bohong saya itu. Saya bahkan bosen saya terapi itu. Iya. Makanya kan sama psikolog, saya itu pernah ya di tempat terapi gitu, yang kayak lembaga banget gitu. Iya, bener-bener. Saya nggak nyampe 3 bulan udah berontak saya sama orang tua saya. Akhirnya saya yang di terapi alam itu udah lebih bagus. Kan salah satu kendala autisme masa muda itu yang dialami saya juga ya. Itu kan kayak indera sensor yang mereka kan kurang terintegrasi antara satu sama lain sih. Jadi Iya. telinga saya lebih tajam, mata saya nggak terlalu tajam, indera perabang saya lebih sensitif gitu kan. Iya. Saya juga sensitif, karena saya mencerna makanan juga. Jadi waktu keluar BAB saya sampai 12 tahun tuh ada beberapa makanan tertentu yang masih utuh gitu. Oh, iya. Kayak gitu. Jadi kayak masalah utama waktu kecil ya karena masalah saraf ya, ya itu sistem sensorik yang belum terintegrasi antara satu sama lain gitu. Jadi waktu itu yang terapi yang cukup bekerja ya selain renang, ya waktu itu kok nggak begitu rame gitu, cuman dengan jumlah orang yang desain lah, kayak cukup lah. Sama ya terapi alam, saya kadang ke gunung, ke Cianjur kemana kan. Saya kecil kan bisa ganti Bandung gitu kan, jadi lebih gampang akses ke alam gitu. Itu lebih bekerja buat saya daripada saya mesti ke tempat terapi yang di ruangan. Aduh, udah sempit. Saya nggak suka ruang sempit. Benci saya ruang sempit. Dengan Iya, iya, iya. jumlah orang, anak-anak yang sebanyak itu, aduh, nggak deh, nggak. Mending saya cari opsi lain aja udah. Kayak gitu lah pokoknya. Ya, jadi pendekatan ke anak itu beda-beda ya, Mas, tergantung senyaman apa anak itu mengikuti aktivitas gitu ya. Ini saya contohin 2 orang yang berbeda deh. Ini contoh nyata ya. Ini 2 teman saya gitu. Kalau Bayu yang influencer juga yang di Instagram itu, dia itu kalau di tempat ramai itu kayak, sudahlah angkat tangan, saya mending cari tempat lain. Misalkan saya ajak ketemuan di tempat kayak stasiun kereta apa gimana, tidak, saya angkat tangan gitu, bolehkah, bahkan bakal nawar, bolehkah saya di tempat lain, oke nggak masalah waktu itu. Iya, Ya saya ngerti juga lah, saya juga sebagai anak individu autisme juga yang sensitif suara gitu, cuman ya saya misalkan beberapa jam baru gitu, kalau dia lebih sensitif dari itu, cuman ya nggak apa-apa, saya ngerti juga. Beda cerita sama Natrio. Kalau Natrio tuh dia malah seneng nyari suara gitu, seneng nyari, nggak bisa dibilang keributan juga sih, lebih tepatnya mencari suara-suara di keramaian gitu, seneng. Jadi tiap anak beda soal itu gitu, dan oke, anaknya. Mas Fahri. Oke, terima kasih Oke, Mas. terima kasih banyak. Ya, terima kasih Bu Anastasia udah nanya. Sekarang silakan untuk Bu Esti Ningtyas, silakan Bu. Oke, terima kasih. Dengeran Mbak Ais? Kedengeran? Oke, terima kasih kesempatannya Mbak Ais dari Amanda. Thank you banget ada acara seperti ini. Mas Fahri, salam kenal ya. Mungkin sesama alumni, tapi Mas Fahri alumni Brawijaya, tapi saya alumni yang nggak lulus, Mas. Saya cuma 1 tahun di Brawijaya, kos di Kertosentono, Mas. Oh, Kertosentono, iya. Iya, pernah 1 tahun. Lah ya. Iya. Iya. Jadi pertanyaannya mungkin ada 3, semoga saya ingat pertanyaannya. Mas Fahri, rencana kan sekarang mau ada buku baru ya, Mas ya?
menulis buku Nah, kedua ya? iya masih Ah, ah. berharap sih. Oke. Nggak Tadi tahu. kalau nggak salah Mas Fari sempat informasikan bahwa nanti di buku kedua nanti ada semacam kayak apa ya, testimoni atau apalah ya, komen-komen dari teman-teman apa kerja Mas Fari ya. Iya, tak upayakan itu, sangat tak Nah, upayakan itu. boleh kasih masukan Mas? Saya soalnya kepo dengan teman-teman yang anak-anak spesialis berhubungan. Jadi misalkan kalau Mas Fari bisa kasih tambahan buat teman kampus, teman kuliah yang teman masa kecil yang masih ini, waduh bagus sekali Mas. Jadi kami sebagai orang tua bisa membayangin. Kalau teman masa kecil enggak sih, paling teman kerja ya. Soalnya jujur saja ya, ya kan saya kan kerja di bidang difabel kan, dan teman-teman saya itu kan udah ada perspektif difabel yang ada ya. Jadi ya itu sangat memungkinkan, soalnya ya teman-teman saya udah perspektif difabel dan lembaga saya itu kebetulan lembaga difabel. Beda ceritanya kalau yang masa kecil itu, aduh, saya tak punya kenangan baik soal pertemanan di masa kecil. Sudah. Gitu sih. Paling kalau masa kecil ya saudara-saudara saya bisa gitu. Sekarang kan Mas Fari bekerja di tempat yang memang cukup bagus pemahaman tentang difabel ya. Boleh tahu nggak dulu waktu Mas Fahri menyelesaikan kuliah, tantangan yang terbesar yang dilalui Mas Fahri dengan sebagai individu yang spesial itu apa? Boleh tahu nggak? Yang tantangan yang cukup memang masing-masing orang kan mestinya beda ya, tapi dengan Mas Fahri sendiri sebagai pribadi waktu itu tantangan yang paling berat selama menyelesaikan masa studi itu boleh tahu apa Mas Fahri? Apa ya, satu sih jelas stigma ya. Kan saya kan membuka identitas autisme saya kan waktu semester 3 kan itu kan. Ya pas buka identitas itu langsung kayak ya dijauhi gitu lah. Kayak saya dipikir kalau saya bakal ngamuk-ngamuk atau kayak gimana lah, kayak orang-orang di SLB pada umumnya kayak apa sih gitu. Terus ada yang jadi kaku juga interaksi sama saya kayak gimana gitu. Cuman gara-gara ngebuka identitas itu secara bersamaan, saya juga dapat teman-teman yang ya gimana, kalau teman-teman yang benar-benar mau ngerti mah ya bakal tetap stay aja gitu. Ya itu sih kalau yang ini, kalau yang di Asperger itu lebih masalah pergaulan ya. Dan selain itu misalkan kalau misalkan kayak kecek kelompok atau gimana tuh, orang lain kan bakal kayak saya mau sama ini, saya nggak ada kecenderungan kayak gitu gitu. Jadi tim terakhir apapun yang saya dapat ya saya terima gitu. Ya kadang kalau bagus ya alhamdulillah, cuman kalau kelompoknya jelek banget ya Allah, pusing kepala saya. Dan selama di kampus itu ini sih saya merasakan perbedaannya sangat jauh antara saya berorganisasi dengan muatan politik yang kuat dengan saya berorganisasi yang lebih mengandalkan pengetahuan saya. Waktu saya di organisasi yang di situ muatan politiknya kuat, waktu itu kan dari semester 1 sampai berapa gitu, saya kan ikut kerohanian Islam gitu kan. Ya WKI namanya, unit kerohanian Islam. Cuman karena di situ politisnya lebih kuat daripada mengandalkan pengetahuan, jadi saya tuh kayak nggak begitu berkembang di sana gitu. Bahkan senior saya yang kemudian menemui saya di kemudian hari waktu saya udah di diagnosis narkolepsi waktu itu kan, habis saya cuti. Saya itu bilang alasan kamu tidak berkembang di WKI karena kamu bodoh dalam berpolitik. Dan apa ya, individu autisme itu kan kayak mereka nggak suka basa-basi, nggak suka kayak diplomatik, kayak oh iya iya saya senang kamu begini atau mendekati orang-orang yang penting itu untuk mendapatkan sesuatu, itu buat saya enggak banget gitu. Saya nggak punya motif yang semacam itu gitu. Sedangkan di OKI hal itu harus banget gitu. Beda ceritanya dengan
Dia bilang lagi kan, kamu tuh berkembang di PLD UB itu. Ya karena PLD itu lebih menghargai pengetahuan gitu. Pengetahuan saya terkait autisme, pengetahuan saya terkait narkolepsi, pengetahuan saya terkait difabel, pengetahuan saya terkait psikologi. Mereka lebih memandang itu daripada aku harus pura-pura kayak deketin orang tertentu A, B, C gitu. Ya itu saya merasakan perbedaan signifikan sih. Jadi pelajaran yang saya ambil tuh ya kalau saya mau organisasi ya jangan organisasi ya. Itu yang politik kayak gitu soalnya saya pasti udah it's not my forte gitu. Kekuatan saya bukan di situ gitu. Itu bakal kelemahan terbesar saya itu sampai sekarang itu. Ketika udah diplomasi, bujuk-bujuk orang atau harus dengan bahasa tubuh yang keren gitu itu enggak saya banget. Apalagi kita perlu peka dalam melihat ekspresi orang waktu kita ngomong ke orang tuh kayak gimana itu enggak banget. Ya itu hambatan saya di situ sih. Iya. Kalau yang terkait autisme, kalau terkait narkolepsi itu butuh manajemen tenaga yang bagus. Nah, saya sejak narkolepsi itu tenaga saya berkurang. Jujur aja tenaga saya berkurang. Saya tuh nggak bisa olahraga yang high intensity lagi kayak dulu. Dengan intensitas tinggi saya pasti langsung tumbang. Memang hal lain itu kadang saya ada satu hari di mana saya oke-oke saja, tapi di hari lain saya merasa kelelahan walaupun udah cukup tidur gitu. Kayak orang nggak tidur 3 hari lah. Deskripsinya kayak gitu gitu. Dan saya juga kalau karena narkolepsi ya terhambat mobilitas juga. Gimana nggak terhambat saya naik motor ya was-was kayak gimana mikir ini bakal tidur atau enggak ya gitu. Akhirnya saya ya udah kendaraan dicabut udah saya gitu. Sama apa namanya? Ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang nggak bisa saya lakuin gitu misalkan ya pekerjaan yang selalu membutuhkan kesadaran orangnya kayak front officer atau apa gitu enggak. Nah, berarti kan misalkan kan nggak lucu juga ya misalkan melayani pelanggan tiba-tiba tidur gitu. Dipecat yang adanya. Jadi iya paling milih pekerjaan ya belakang layar. Saya juga kayak mungkin kalau misalkan saya konsumsi obat narkolepsi itu ada obatnya sih mungkin bisa ya cuman ya sekali lagi obatnya mahal nggak ditanggung BPJS dan resiko juga jadi kami ini enggak gitu dan ya gara-gara ini saya harus mengubah haluan gitu jadi nggak bisa psikologi profesi lagi gitu. Terima Ya, kasih jadi Mas. Boleh satu lagi nggak ya? Mas kerjaan Fari, gitu. mohon maaf kalau saya salah. Kalau nggak salah Mas Fari barusan menikah ya? Iya ya baru menikah saya. Boleh di-share nggak Mas tantangan Mas Fahri saat mungkin mohon maaf melakukan pendekatan dengan istri saat belum nikah, terus sekarang sudah memasukin menikah, tantangan terbesar Mas Fahri itu apa? Gitu loh. Pernah nggak istrinya curhat? Maksudnya mohon maaf kalau nggak disebutin ya nggak apa-apa juga. Mungkin yang perlu istri Mas Fahri yang perlu dibantu Mas Fahri untuk lebih istri bisa membantu untuk jalannya rumah tangga lebih smooth gitu ya. Nah, apa ya kalau itu nanti lebih detailnya saya ceritakan di buku yang kedua tapi kalau garis besarnya ya garis besarnya adalah jujur saya nggak punya tips dan trik untuk PDKT kayak gitu. Makanya kalau bisa dibilang lebih baik Langsung cara tembak. saya tidak dulu ya, jangan sampai ya. Iya. Ya gimana ya, soalnya aku ngomong nggak Pep? Nih sebenarnya ada di depan saya nih. Oh gitu mbaknya lagi di depan ya. Oh, ya. Karena jujur yang cara saya ini hanya bisa berlaku apabila si orang yang didekati itu udah suka duluan. Kalau enggak ya kayaknya bakal terpental gitu. Berarti kayak iya kayak orang lain dong, kayak saya juga dong. Jalannya Ya, lebih cepat kalau orangnya naksir duluan ya. iya, kalau yang gitu enggak bisa. Itu Iya.
namanya nggak bisa ditiru lah tuh. Iya, iya, ngerti, Radit. ngerti. Iya, Mas, Dan ya, apa, Mas. ini paling catatan saya Heeh. tahun pertama kedua tuh kita tengkar terus. Kenapa? Mohon maaf. Tahun pertama kedua tuh kita tengkar terus waktu pacaran dulu. Oke. Soalnya ya kali saya kan masih kental adat Jawa banget ya. Oh, iya, 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 iya. Nah, kaitannya adat Jawa sama tengkar terus ini, ya biasa lah kan cewek kan biasanya kalau di Jawa kan diajak buat Iya, batuk, kalem gitu, terus turutin permintaan cowoknya kayak gimana gitu. iya, iya. Tapi saya tuh nggak bisa digituin, saya tuh nggak bisa yang kayak di kode-kode, nggak bisa pakai baca sasmita, nggak bisa gestka, Gestur. nggak bisa Heeh. pakai bahasa sarkasme, satire, sindiran gitu. Nah, bisa sedangkan istri saya itu tahun pertama tahun kedua itu kadang masih pakai itu, jadi saya maksudnya apa ini tuh maksudnya apa gitu. Tapi memang banyak kan laki-laki emang agak susah sih, Mas Fahri. Bahasa Ya iya, sindiran-sindiran. Harusnya langsung aja ya. Jadi, cuman kalau saya tuh kesulitannya itu another level gitu, kayak iya, iya, iya. oh gitu. Itu sih. Oke. Paling kalau ditanya tips yang sangat membantu hubungan tuh, please terus terang aja kau maunya apa gitu. Dengan bahasa yang sederhana, udah itu. Saya merasa dinasihati nih, Mas Fahri. Iya. Soalnya Sebagai istri. itu sangat membantu buat saya gitu. Kan kalau detailnya di buku kedua lah. Oke, baik Mas Fahri, terima kasih sekali. Berharap hal-hal tersebut nanti di buku kedua diceritakan ya, Mas ya. Jadi tambah Iya. banyak sekali nanti masukan buat pembacanya. Terima kasih, sukses terus Mas Fahri sama istrinya. Ya, terima kasih Bu Esti Ningtyas sudah nanya. Ini ada pertanyaan lagi Mas dari Bu Julina Sari. Iya, ada dua lagi. Jadi ada pertanyaan dari Bu Julina Sari. Pertama-tama, Mas Fahri bisa nggak kasih masukan nggak ya bagaimana cara mengatasi rasa malu yang berlebihan bagi anak ASD remaja? Itu pertanyaan pertama. Yang pertanyaan kedua, pernah nggak Mas Fahri waktu sekolah mengalami bullying? Kalau pernah, boleh diceritain nggak, bagaimana cara menghadapinya seperti itu? Tadi yang pertama itu tentang mengatasi rasa malu untuk remaja ASD, yang kedua tentang pernah nggak ada pengalaman dibully gitu. Dan Mengatasi rasa malu ya. Ah, jujur kalau soal ini sih kalau yang pernah saya lakukan ya, ini sih rasa malu itu bukan teratasi ya, lebih tepatnya dapat dikurangi apabila saya itu kayak berhasil meraih prestasi-prestasi kecil gitu. Misalkan dulu kayak di SMP itu kelas 1 tuh sangat-sangat tidak mau tampil di depan gitu, enggak banget gitu. Cuman waktu kelas 2 itu, waktu kelas 2 itu, ya jadi waktu kelas 2 itu saya lagi cinta monyet sama seseorang itu dan orang itu suka tampil di depan. Akhirnya saya mencoba meniru orang itu ya. Misalkan orang itu baca puisi, saya juga baca puisi gitu. Orang itu storytelling, aku juga storytelling. Alhamdulillah saya dapat juara tuh dua-duanya tuh. Kayak storytelling saya juara 2, baca puisi saya juara 1 waktu itu. Dan gara-gara prestasi saya yang seperti itu, ya saya masih pemalu sih orangnya, cuman rasa malu saya berkurang gitu. Kalau hal lainnya yang kontribusi teman saya kan, saya kan pesantren gitu kan. Jujur ya dipaksa itu sih. Ya cuman waktu itu ya jangan ditiru juga sih. Kasusnya kalau saya kan bisa kan ya. Cuman kalau anak yang lain belum tentu. Eh, paling ini sih saran saya itu encourage anak-anaknya kalau misalkan dia eh,
melakukan mencapai atau berhasil mencapai hal-hal yang kecil gitu kan kayak ya menggunting lah atau misalkan menyanyi lah atau ya mulai ini aja mulai paparkan anak buat tampil di depan cuman kita yang kayak mengkondisikan audiens gitu kan ya coba kamu tampil 3 orang dulu gitu terus kalau udah berhasil tampil dia dapat 5 orang kalau ini sih diajarin sama ini dosen saya sih apa metode scaffolding gitu jadi kayak stimulusnya itu ditingkatkan perlahan-lahan gitu ya kan kalau anak mewarnai gitu dipandu dulu tangannya habis itu hanya diarahkan saja habis itu baru anaknya mandiri gitu. Nah, saya juga ada bagian-bagian yang kayak gitu sih waktu Riksanti sama saya tampil banyak orang tuh ke banyak orang saya minta 3 orang menyaksikan saya dulu kalau udah oke terus saya minta lebih banyak orang lagi 5 kalau udah rasa malunya udah berkurang udah nggak begitu gugup 5 orang 10 gitu begitu gitu sih ya saya sampai kayak gitu juga kok dulu Jadi secara gradual gitu ya Mas ya. Secara gradual gitu nah, langsung termasuk juga ini rasa malu ini menurut saya sangat berkaitan dengan keterampilan traveling gitu ya menurut itu saya kalau traveling sih saya baru bisa waktu SMA ya jadi waktu SMA itu ya kayak naik angkot misalnya awalnya ini apa sama ibu saya naik angkot ke sekolah saya dulu habis itu saya naik angkot sendiri tapi masih ditunjukin lewat chat apa gitu ini gimana tuh kamu harus kemana gitu terus lama-lama saya diminta nyari angkotnya sendiri lama-lama saya naik sendiri udah gitu saya Kalau untuk pertanyaan selanjutnya, Mas, kalau pernah nggak ada pengalaman dibully dan cara menghadapinya? Ini pertanyaan yang kedua. oke sebenarnya pertanyaan kedua ini sangat berkaitan sama pertanyaan pertama ya soalnya saya dulu waktu ya saya pernah dibully waktu waktu SD pernah SMP pernah SMA juga pernah cuman bedanya kalau waktu SD SMP itu saya masih dibelain ibu saya dulu kan waktu ibu saya yang belain full lah gitu sehingga baru kepala sekolahnya atau siapapun gitu ya menegur murid-murid atau apa gitu waktu SD ya tapi waktu SMP ibu saya nggak sepenuhnya turun tangan jadi waktu SMP itu ibu saya hanya menjabarkan ini langkah-langkahnya gimana kalau dibully terus gimana kamu bikin laporan kamu kasih tahu siapa yang terlibat terus kamu petakan siapa yang pihak di sekolah itu yang berwenang buat ngurusin perkara bullying siswa dan kawan-kawannya dan iya apa namanya ya saya ikutin langkah-langkahnya itu ya walaupun agak susah ya cuman akhirnya masalah bullyingnya teratasi ya nah waktu SMA kayak saya bisa ketika saya dibully lagi dan emang saya dibully lagi sih saya bisa ngatasin masalahnya sendiri gitu dan kalau dibullyingnya adalah bentuk apa ya pertanyaannya ya walaupun saya nggak ngerti sih yang ditanyakan itu atau enggak kalau bentuk bullyingnya dalam bentuk apa ya ya itu gara-gara saya tuh kalau orang pakai bahasa yang kayak satirnya sarkasme gitu saya nggak pernah nyambung sama sekali gitu dan saya malah meresponnya dengan cara yang aneh gitu terus kalau waktu SD itu masih ada gerakan-gerakan saya kayak flapping dan kawan-kawannya itu ya itu aneh dan akhirnya itu mengundang orang buat ngebully gitu
Dan bulinya itu ya dalam bentuk verbal, kadang sampai kekerasan fisik juga pernah. Itu waktu SD ya. Cuman kalau SMA nggak sampai kayak gitu sih. SMP eh, ya kekerasan fisik ada, kekerasan verbal juga ada. SMA berkurang sih. Ya, jadi kalau dari yang diajarkan ibu saya sih itu ya metode scaffolding itu kayak pelan-pelan dengan kemampuan anak kayak gimana gitu. Dan yang paling tahu ya orang tua sendiri gitu. Oke, keren Mas Fahri. Terima kasih banyak udah hadir di sini. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya ada yang mau beli buku ya Mas Fahri, silahkan. Ini bisa banget hubungi Mas Fahri di Instagramnya r_Fahri _n, atau bisa ke Mas Fahrinya langsung, misalnya punya nomor WA untuk pada beli buku Oh iya, gitu, gitu ya. jadi Ini Instagram saya itu juga kok. iya, ini ada Instagramnya juga ya di sini ya, r_Fahri_n. Ini keren banget, saya suka banget yang bagian tentang gali minat bakat juga ini. Cuman ini emang tadi kata Mas Fahri kan ini dari POV-nya ya gitu ya, dan sedang penulisan di buku kedua, POV-nya Mas Fahri. Sekali lagi makasih banyak Mas Fahri udah nyempetin waktunya. Terima kasih. Kita Oh ya boleh closing nggak saya? gimana? Gimana Saya boleh Mas Fahri? closing nggak? Boleh closing nggak? Iya boleh, boleh. Closing penutupan gitu kayak kesimpulan. Eh, Gimana? kalau dari saya ya, Silakan Mas Fahri. jujur buku ini itu saya nggak menjanjikan kalau misalkan anak-anak ibu atau siapapun itu dengan baca buku ini terus tiba-tiba bisa anaknya kayak mencapai tingkat pendidikan kayak saya atau kayak gimana. Enggak, soalnya itu banyak faktor ya selain autisme saya ringan, kemampuan ekonomi ortu juga menentukan. Cuman yang bisa saya janjikan dari buku ini adalah uh, ortu-ortunya di sini bisa mengambil pelajaran terkait hal-hal apa saja yang sudah dilakukan ibu saya untuk mendidik saya dan hal apa saja yang sudah saya lakukan untuk mengembangkan diri saya. Tolong ambil pelajaran yang hal-hal baik yang sekiranya cocok juga untuk anak Anda gitu. Dan kalau misalkan ada hal yang kurang di situ ya jangan diambil gitu sih. Intinya jadi pembaca yang kritis juga sih. Itu saja dari saya. Mas Fahri, terima kasih. Saya beli buku ini tahun 2021 ya, Desember. Setelah ini saya baca dalam waktu nggak sampai lah ya, 1-2 minggu nggak sampai ya. Tapi saya benar-benar banyak hal ya yang saya bisa pelajari dari buku ini. Terutama saat bedah buku waktu Ibu Prima ya, ibunya Mas Fahri waktu itu di IG ya, menjelaskan dengan sangat luar biasa buku ini yang saya ngelihat dari dua sisi ya, seperti yang Mas Fahri bilang bahwa ada tanggapan juga, meskipun mungkin ingatan Mas Fahri mungkin waktu masa kecil samar atau bagaimana, tapi saya bisa menangkap, oh mungkin seperti itu juga perasaan anak saya waktu menerima terapi ini, terapi itu, diajak ibunya untuk berjuang ini, ke sana, ke sini gitu. Jadi saya lebih memilih ke pengalaman perjalanannya sih daripada membayangkan bagaimana pencapaiannya nanti gitu. Dan saya menikmati perjalanan kayak membayangkan Mas Fahri sama Ibu Prima dan keluarga besar yang supportnya luar biasa itu sih. Terima kasih banyak ya Mas Fahri bukunya. Terima kasih juga buat testimoninya, itu sangat membantu untuk mempromosikan buku saya itu. Ya, ini dari tahun 2021 Desember ya, saya udah punya buku ini. Oh, buku saya yang sekarang ya masih sama isinya, cuma lebih besar kok. Oh iya. Jadi buat saya itu lebih ramah mata lah gitu. Oh iya. Ini kecil-kecil memang. Kecil-kecil memang tulisannya. Tapi sangat membantu sih, memberi pencerahan ya, terutama untuk saya ya, orang tua yang anaknya masih di bawah 10 tahun. Jadi buku-buku di awal-awal cerita itu saya seperti membayangkan perjalanannya gitu. Jadi
Saya tidak maulah bermuluk-muluk pikiran nanti seperti apa gitu, tapi saya nikmati gimana perjalanan dari awal-awalnya gitu. Kan Oke. anak saya masih di bawah 10 tahun gitu untuk sekarang. Terima kasih Bu atas ceritanya juga. Oke, sekarang boleh diaktifin kameranya. Saya mau foto bersama. Silakan Bapak Ibu. Oke, 1, 2. Iya. Terima kasih banyak semuanya telah hadir di Sekolah Orang Tua Amanda. Jangan lupa follow kami blk.amanda untuk tahu info-info sekolah orang tua Amanda selanjutnya. Dan sekali lagi terima kasih buat Mas Fahri telah sharing tentang cerita Terima kasih. dan bukunya. Terima kasih Mbak Aisyah, terima kasih Amanda, Mas Fahri sama istrinya, terima kasih sekali. Ya, Salam buat Ibu, Mas Fahri. Terima kasih semua. Saya izin live ya. Ya, Natalnya kapan-kapan mau undang Ibu Primanya ya. Iya. Assalamualaikum semuanya. Terima kasih.